semua tentang operasi awalnya hubungan kami terasa canggung dan malu. Namun kini saya sudah biasa saja ketika berhadapan dengan kakak kampus belajar bisa membuat pelajaran di kelas terkesan ramai dan menyenangkan karena guraunya. Pesan saya terhadap kakak kampus mengajar. Terima kasih atas segalanya. Kakak kampus mengingat kami bila ada perilaku yang tidak menyenangkan di kakak kampus mengajar. Semoga kami dapat bertemu lagi dengan kakak-kakak kampus mengajar. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas. Pertama-tama saya ingin berterima kasih karena telah memberikan kesempatan bagi saya untuk membaca pesan dan kesan saya selaku perwakilan siswa-siswi SMP 44 Kecamatan Makassar. Saya sangat bersyukur akan adanya kehadiran kakak-kakak kampus mengajar. Saya sangat terbantu baik dalam pelajaran maupun dalam menginspirasi kami menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih karena sudah sabar dan berjuang menghadapi kami. Semoga kakak-kakak bisa sukses dan kita bisa bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosen Program di Lapangan Kampus Mengajar Angkatan 4 yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Angkatan 4 Situasi Makassar, yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah Ibu Mahasiswa SPD yang dalam hal ini sebagai guru pamong mahasiswa Kampus Mengajar Angkatan 4, yang kami hormati Bapak Ibu guru sekalian yang hadir pada saat ini dalam rangka merayakan penarikan mahasiswa Kampus Mengajar Angkatan 4, yang saya banggakan rekan-rekan mahasiswa Kampus Mengajar, dan yang kami banggakan adik-adik perwakilan dari siswa-siswi SMP 44 Kabupaten Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dalam hal ini saya akan mewakili teman-teman dari Kampus Mengajar Angkatan 4 untuk membacakan pesan dan kesan kami. Ya, untuk mengawali pesan dan kesan kami pada saat ini, saya ingin mengulik kembali bagaimana perjuangan kami bisa ada di sekolah ini. Ya, pertama kali kami mengetahui bahwa kami ditugaskan di sekolah ini. Yang pertama kami rasakan adalah kaget. Kenapa kaget? Karena kami mencari di Maps. Tidak ada SMP 448. Nah, ya di sini kami panik. Kami bilang, bagaimana ini? Apakah sekolah ini sudah tidak terdaftar atau seperti apa? Namun dengan mencari informasi di kampus, mencari informasi di internet, oh ternyata ada. Nah, setelah itu kesan yang kedua yang kami rasakan adalah perjalanan menuju ke sini. Ya, jadi ada banyak lika-liku yang kami lewati ketika kami ke sini, karena kami lewat Tekolog. Kami beberapa kali masuk di perumahan orang, kami sempat bilang, gimana Niki, pulang Niki kah? Tapi itu tidak menyurutkan semangat kami terus berusaha cari jalan, bertanya, akhirnya sampai di dermaga Tekolog. Iya, ada satu lagi yang kami lupa. Kami pernah naik jembatan penyeberangan yang tinggi, kami kasih naik motor kami. Kami sudah bilang, kalau ini terus dilewati, jangan ke sana deh. Begitu. Iya, tapi puji Tuhan kita bisa ada di sini, kami bisa bertemu dengan Ibu Kepala Sekolah, Ibu Ica, Bapak Ibu guru yang sungguh sangat baik, sangat ramah bagi kami. Boleh diberikan tepuk tangan. Ya, terima kasih. Ucapan terima kasih. Selanjutnya ucapan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Wakil Kepala Sekolah, dan Ibu BPL kami. Terima kasih atas kesempatan. Terima kasih untuk waktu, energi, tenaga yang telah dikorbankan
kami sering melakukan kesalahan, kami mungkin sering tidak sengaja menyakiti hati Bapak Ibu guru. Kami minta maaf dengan sangat tulus, karena itu bukanlah kesengajaan, namun begitulah manusia tidak melakukan kesalahan. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kami mohon doanya Bapak Ibu guru serta semua yang hadir saat ini, agar kami dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Dan setelah banyak pelajaran yang kami dapatkan di sekolah ini, kami dapat berguna bagi bangsa. Terima kasih dan salam kampus mengajar. Yang terhormat Ibu Dr. Eva selaku pemimpin dari kampus mengajar, yang saya hormati Ibu Akase, yang bisa banggakan teman-teman semua, dan saya cintai adik-adik dari kampus mengajar yang sebab ikut puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari ini merupakan hari yang cerah, kita diberi kesempatan dan kesehatan guna mengikuti pelepasan adik-adik dari kampus mengajar. Tadi Pak Perlu kita kirimkan salam dan salawat Nabi Muhammad SAW Nabi yang telah memberi selanjutnya pesan dari Ibu. Pertama-tama saya mau menyampaikan terima kasih banyak Ibu Eva. Ibu Eva dengan saya ada cerita sedikit yang saya sangat diwujudkan. Pertemuan ketiga baru saya bisa aktif. Pertama di antara iya masih sama-sama ketemu di primer, masih juga ternyata masuk di sebentar. Yang ketiga baru saya bisa soalnya kemudiannya adik-adik ini ya begitulah, maka tak kenal apa tak saya tapi saya berharap ke depan Ibu Dr. Eva bisa kita berkelanjutan. Ada beberapa harapan dari kami untuk Ibu Dr. Eva, terutama terkait dengan psikolog. Ibu Eva ini adalah ahli psikolog. Jadi kalau ada yang merupakan urusan dengan psikologi bisa. Jadi kami tidak punya kontak. Jadi alhamdulillah harapan kami Ibu Dokter bisa ke depan, bisa pergi disuruh sama teman-teman. Pesan saya terhadap adik-adik, ini merupakan awal kalian berada di sini. Ini merupakan langkah pertama, dan di langkah ini merupakan kita pertama kali ketemu dan di sini dapat mendapatkan beberapa ilmu. Jadi saya berharap sebagai selaku penanggung jawab, apa yang kita dapatkan di sini yang baik-baik saja yang kita bawa. Ketika ada kurang menyenangkan, mohon ditinggal saja, karena kami memiliki juga banyak kekurangan. Ya, jadi pesan saya adik-adik ini membawa pesan yang baik saja. Kemudian pesan saya titipkan itu pengalaman untuk saya berbagi kepada adik-adik. Tadi Ananda Grace menyampaikan kesan-kesan pertama di belakang. Ibu juga lebih seru, tapi ibu tidak kasih naik motor tadi motor penyeberangan, tapi ibu menyeberang lewat di sampingnya Umi. Di situ kan jalan kaki dengan ransel, makanya sampai sekarang itu saya melekat ransel untuk kamera. Iya, itu merupakan kenangan buat saya yang tidak bisa saya lupakan juga. Jadi sedikit cerita, di 2001 saya masih sudah ketemu ini. Iya, bisa lewat satu hari
teman-teman keluar ke kota itu saya menolak. Pertama saya kepengen kalau sebelum selesai di situ saya pernah berpikir yang tidak, tapi saya sampaikan ke mereka boleh pindah tapi tidak boleh melintas. Saya tidak suka langkah saya tidak tapi ada jarak kalau dipindahkan dengan satu alhamdulillah saya tetap belakang sampai sekarang, berarti saya perjalanan 22 tahun di sini. Ya alhamdulillah, kalau kesan paling banyak tidak cerita, tidak usah sampai disampaikan semua, tidak akan habis kalau sehari. Ya adik-adik saya titip bahwa apapun yang kita lakukan itu ikhlas, itu sangat ikhlas. Ya jadi maksudnya apapun yang kita jangan berpikir apa yang kita lakukan itu bisa kita insyaallah itu akan sering saya tanamkan di hati, belajar dari orang yang belajar dari orang yang tapi belajar dari kegagalan kita itu bisa motivasi bagi kita. Kalau berbicara dengan saya ibu ya pesan saya itu mungkin adik-adik ini merupakan perpisahan untuk belajar di sini tanpa sengaja sampai jumpa di lain hari. Anak untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi. Terima kasih. Kalau misalnya ada siap tanpa dirimu. Karena membawa bahkan ibu saya sendiri di awal di kampus mengajar 3 itu saya masih bingung apa itu kampus tanya itu yang apa sih sebenarnya di sini apa saya cari mengajar kan membantu kita sampai jumpa di lain hari. Banyak perubahan untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi. Dipercayakan untuk memberikan ilmu yang kami dapatkan di sini. Ku tak siap untuk yang tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi sejawat guru, staf yang saya hormati, adik-adik kampus mengajar yang saya banggakan, dan siswa yang mewakili tadi yang saya cintai. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul untuk melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini. Walaupun ini adalah kegiatan di penarikan, semoga tidak berakhir sampai di sini, dan tak lupa juga kita mengucapkan dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Pesan saya kepada adik-adik mahasiswa yaitu jangan berputus asa atas jangan berputus asa dengan hal-hal yang membuat kita tidak bisa mencapai apa yang kita inginkan, karena semua itu ada prosesnya. Karena pengalaman saya sendiri, sebenarnya saya adalah kebenaran. Saya dokter, saya perjalanan ini saya sebenarnya baru di sini baru 5 tahun, karena terangkat di Sulawesi Barat, dan lumayan kalau dibilang pengalaman saya ditempatkan di
Jadi hampir apa ya, kalau di tempat saya dulu mengabdi tidak tersentuh dengan listrik dan jaringan. Jadi memang tantangan hidup mau tidak mau sebagai abdi negara harus kita melaksanakan tugas tersebut, walaupun mungkin pada akhirnya kenyataannya yang saya hadapi yaitu memang sangat berat untuk menjalani tentang di sana, tapi alhamdulillah dengan niat baik, ikhlas kita jalankan semua itu, maka semua tidak pada waktunya seperti kepala sekolah katakan. Nah, tidak lagi di sini, dapat lagi daerah yang seperti ini, tapi saya anggap bahwa karena saya sudah menjalani semua yang diarah lagi, jadi alhamdulillah saya bisa menjalankan amanah, maksudnya menjalankan sebagai kewajiban SDM itu bisa mengerti. Kalau mau dipikir banyak sekali yang dulu saya untuk pindah saja ke kota, yang saya berpikir begini, dan mudah-mudahan adik-adik ini semua bisa melihat bahwa ternyata memang anak-anak yang di daerah terpelosok itu lebih baik dilakukan daripada anak-anak yang tinggal di kota. Mungkin ini sebagai pembelajaran untuk kita semua, apalagi adik-adik penerus bangsa selanjutnya, bahwa ini salah satunya adik bahwa kita selalu menjadikan yang nyaman, karena lebih banyak orang, apalagi anak-anak seperti anak-anak yang di pinggiran, anak-anak di pelosok itu lebih mereka lebih dibutuhkan daripada anak-anak yang ada di kota. Ya, karena pengalaman saya 6 tahun setengah di pelosok memang musuh luar biasa, karena mereka itu belum terlalu tersentuh oleh dunia pendidikan. Kalau dia sudah umpamanya bisa menghasilkan uang, mereka tidak akan lagi memikirkan tentang sekolah. Tidak akan lagi memikirkan sekolah, dan untuk membujuk anak-anak untuk sekolah itu memang sangat sulit. Dan memang kalau di pelosok itu dulu saya di pelosok sekali, bahkan sampai orang desa itu tidak ada bahasa Indonesia. Terus terang, jadi kita yang harus bagaimana berinisiatif untuk bisa mengingatkan anak-anak supaya apa itu dapat disampaikan dengan baik kepada anak. Jadi saya itu hampir maksudnya kayak kursus bahasa mereka supaya mereka itu bisa nyambung. Nah, dan alhamdulillah ada 1 tahun seperti itu dengan terbantukan juga orang di sana yang pergi, maksudnya merantau keluar kembali, mereka juga dia membiasakan diri untuk bicara berbahasa Indonesia, makanya anak-anak di situ agak mulai. Jadi itu hari saya bikin aturan supaya anak-anak selama di lingkungan sekolah tidak ada lagi yang menggunakan bahasa daerah. Jadi mereka akhirnya lambat laun bisa beradaptasi dengan bahasa Indonesia. Jadi seperti itu. Jadi jangan putus asa karena pasti ada jalan keluar, dan memang saya itu dari daerah terpencil ke sini lagi, kadang saya berpikir anak-anak yang seperti ini lebih butuh kita. Jadi selalu berpikir bahwa ini yang maksudnya yang saya tanamkan di pikiran kita, semoga ini bermanfaat, maksudnya supaya kita tidak putus asa, tidak selalu mengeluh, ya, karena inilah hidup. Artinya kita bisa lebih bermanfaat kepada orang lain. Seperti itu. Mungkin di luar sana banyak yang tapi adalah yang lebih mereka, maksudnya ada orang lain mungkin orang tuanya di saya lingkungan sekolahnya, lingkungan di sekitarnya, tapi di daerah terpencil itu memang betul-betul apalagi di dunia pendidikan. Karena saya selalu mengatakan bahwa siapa lagi yang akan memajukan daerah kalau kita penerus bangsa. Ya alhamdulillah saya masih berkomunikasi dengan di sana, rata-rata siswa yang dulu saya ajari. Alhamdulillah mereka sudah sarjana, sudah ada yang menjadi polisi, ada yang jadi bidan. Alhamdulillah mereka malah ada yang dari kepala desa sekarang, terus anggota dewan juga. Jadi memang disitulah suatu kebahagiaan tersendiri bagi kita
jawab dengan daerahnya seperti itu. Jadi saya harapkan adik-adik jangan maksudnya putus asa, mengeluh, karena memang tantangan hidup itu ke depan semakin besar. Jadi saya harapkan di sini kita betul-betul ikhlas dan bekerja dimanapun kita ditempatkan, diterima dengan ikhlas, akan indah pada waktunya. Baru kita merasakan itu perjalanannya kalau sudah berproses. Betul. Kita maksudnya ditempatkan di sini ada hikmah baik ini. Bahkan saya katakan mungkin kami orang-orang pilihan ya dari Allah yang akan ditempatkan di daerah-daerah tersebut, karena tidak mudah, memang tidak mudah. Bahkan saya sempat cerita sama adik-adik bahwa di sana itu tidak jam 8 itu sudah gelap, apalagi kalau bulan mati tidak ada cahaya sedikit pun. Tapi ada saja saya katakan bilang ada itu bukan yang datang, tidak ada biar itu bayangan tidak bisa dilihat kalau bulan mati, karena tidak ada memang cahaya, tidak ada penerangan, tidak ada, kita hanya pakai pelita atau HP. Makanya tuh HP kalau mau dicas itu siswa saya kasihan kalau pagi datang nih bilang tuh sini saya caskan karena dia pakai genset jadi itu lagi kalau air bersih datang siswa bawakan cerden ke rumah saya. Tapi kalau mandi cuci pakaian itu turun di sungai. Jadi memang suka dukanya, lalu tinggal di rumah penduduk sendiri. Bayangkan saja baru di samping kuburan. Jadi apa mau juga menangis kita selesaikan masalah. Jadi dinikmati saja, ya. Jadi dinikmati saja. Jadi seperti itulah yang namanya tantangan hidup, proses perjuangan, kesabaran, keikhlasan. Karena saya katakan tidak, maksudnya tidak semua orang terpilih untuk mengajar di tempat tersebut, dan mungkin saya salah satu orang yang dipilih mungkin karena apa ya inilah dibilang takdir. Dan memang kadang itu kalau kita saya bagi pengalaman mungkin ini adalah doa yang terijabah, maksudnya bukan doa, tapi pernah saya katakan seperti ini, pernah kata-kata yang dijawabkan. Saya katakan begini waktu saya kuliah, saya pernah katakan bahwa saya ingin mengajar di tempat yang rumah saya di belakangnya sungai besar. Jadi tiap hari itu mendengarkan aliran sungai. Lambat laun dengan ternyata betul-betul tidak boleh orang sembarang bicara, karena ini yang akan terjadi. Saya bilang astaga, baru saya ingat astagfirullah, pernah saya ngomong seperti itu waktu kuliah, dan ternyata seperti ini. Tapi karena memang dari dulu itu waktu saya kuliah bilang saya ingin mengajar betul-betul anak-anak yang ketinggalan, artinya yang terbelakang sekali, yang tidak disentuh dengan pendidikan. Pernah saya begitu, seperti itu waktu masih di bangku kuliah, dan ternyata kata-kata itu terjadi. Jadi tapi tidak apa-apa, ini memang merupakan motivasi untuk saya bahwa ya beginilah takdir untuk saya, yang harus saya ini adalah amanah untuk saya, supaya kita nanti semua bisa melanjutkan perjuangan guru-guru yang berada di pelosok di daerah terpencil, bahwa jangan mudah berputus asa. Jadi itulah yang saya bisa sampaikan kepada adik-adik. Terima kasih banyak atas bantuannya, karena dengan kehadiran adik-adik bisa membantu kita di sekolah untuk mewujudkan literasi membaca dan menghitung, menulis juga seperti itu. Nah, sebenarnya ini saya sayangkan karena seharusnya masih ada satu program, Bu, yaitu kita program sekolah itu literasi duta literasi. Artinya di sini duta literasi itu di akhir semester. Di akhir semester itu kita adakan direkap semua siswa yang banyak membaca di sudut pojok baca di perpustakaan, terus yang meminjam buku, itu akan direkap siapa siswa yang paling banyak
Nah itu nanti diumumkan di akhir semester. Jadi duta literasi ditunjuk jadi duta literasi. Jadi tidak selamanya anak itu yang akan menjadi duta literasi, karena tiap semester akan diumumkan lagi dia. Jadi itu program sekolah untuk akhir semester habis ujian ya. Tersebut tanggal 22 sebelum kelima itu jadi saya sayangkan karena terlalu cepat penarikan, jadi ada satu program yang terlewati. Nah di sini puncak-puncaknya kita akan menentukan siapa anak-anak kita baik tingkat SMP maupun SD yang akan menjadi duta literasi. Sekian dan terima kasih. Maafkan kalau hal dari pihak sekolah kepada adik-adik kampus mengajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMB Fakti, SMB Kota Makassar yang luar biasa dalam yang saya banggakan dan saya sayang. Siswa saya dan terus menceritakan. Ada 5 orang ya, 1 dari ini, 4 dari UNN, dan tidak ada masih SPG. Itu sayangnya. Dan kemarin itu kebetulan ada mata kuliah saya kesulitan belajar, cari tempat. Saya bilang gimana kalau kita kelakar, supaya sekalian mengenalkan anak-anak muda bahwa ada loh seperti ini. Ternyata benar, memang kalian adalah manusia-manusia pilihan. Karena guru-guru yang di sini juga guru-guru kepala sekolah dan kepala sekolah juga pilihan, gitu ya. Tidak ada pilihan, bayangkan. Tuhan tidak melihatkan itu, tapi kita bisa berada di sini, itu luar biasa, gitu ya. Maka di awal-awal itu ada Bijaya, itu makna mundur, gitu ya Bu. Yang dia bilang nggak kuat begini terus, nasibku ini naik motor tiap hari harus di sungai gimana nih Bu, gitu ya. Nah, saya bilang terserah aja gimana, saya juga nggak ikut masakan, saya deteksi banyak sekali kendala-kendalanya daripada kemudahannya. Tapi teman-temannya luar biasa. Dibilang jangan mundur, pokoknya semangat, ayo, gitu ya. Akhirnya kan dan sampai hari ini baru kita melakukan penarikan. Isi luar biasa. Dan karena jauhnya penolakan ini, maka saya datang tidak dengan tangan hampa. Saya tidak mau sia-sia datang. Yang pertama kemarin dengan teman-teman tersebut ya, mahasiswa kesulitan belajar, mendeteksi, bahkan SD juga kami sentuh, SMP juga, supaya sekali datang ada manfaat. Kemudian kedua hari ini kami juga volunteer dari API, Asosiasi Psikologi Indonesia, untuk memberikan motivasi semangat pada adik-adik, gitu ya. Bagaimana mereka bisa membuat cita-cita terbesar dalam hidupnya, ya. Kemudian juga melatih fokus konsentrasi sebelum saya semangat supaya ada kesan yang didapat oleh siswa SMP 4 Makassar ini. Dan terus terang ini suatu yang luar biasa penerimaan dari Bapak Ibu semuanya, adik-adik rasa di sini, tapi apa daya mereka tertarik, gak bisa terus di sini Bu. Di grup kampus mengajar sempat sudah banyak yang sudah dari kemarin ditariknya, dan hari ini rezekinya ya, semuanya sebentar kemarin ini sudah banyak yang sudah ditarik. Kita kalimat di Zoom kita melihatkan kalian dan tidak terasa yang 18 minggu akan kita di sini berinteraksi. Kenaikan berakhir tapi baru tahun berikutnya. Saya senang sekali kepala sekolah, wakil kepala sekolah biasanya untuk kami, sehingga kami datang dari jauh-jauh kelelahan itu hilang begitu masuk di SMP 4 belakang. Masuk itu ada 4 orang selalu jaga itu dan selalu senyum. Jadi saya senang sekali gitu ya. Dan yang dari guru itu adalah profesi yang sangat mulia. Kenapa? Karena amal jariahnya banyak. Sesuatu yang kita sampaikan kepada siswa dan itu dilakukan terus menerus, itu pahala jariah bagi kita. Kita nggak punya harta Bu, kita bisa begitu, tapi kita punya pengetahuan yang bisa kita tularkan kepada murid kita. Selama dia hidup, selama dia
harus memelihara kita meskipun kita tidak. Makanya guru itu bersurga. Jadi berikan sesuatu yang luar biasa pada siswa dengan ikhlas, dengan sepenuh hati. Bijak tadi ya, ibu orang kepala sekolah di surga itu luar biasa. Itu karena dengan hati. Hasil tidak menyalahi proses, tidak memperhati proses. Ibu sudah di sini, tapi orang-orang yang pernah bersekolah dengan ibu itu merasa ibu sangat berarti, sehingga dikenal terus. Oleh karena itu berikan sesuatu yang luar biasa kepada siswa supaya nanti juga akan kembali kepada ibu juga. Dan kepada anak-anakku 5 orang, saya terima kasih banyak atas luar biasa bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Meskipun ya sering saya marah-marah di grup karena tidak tepat waktu membuat laporan gitu ya, saya tidak sering marah-marah. Pokoknya saya kalau tidak bisa hari ini bicara gitu. Saya acam-acam sedikit gitu karena saya ingin mereka juga disiplin ya. Maksud saya mereka masih muda, harus pintar memanage waktu. Belum sanggup, sanggup kita ini yang sibuk sekali ya menyempatkan diri membuka laptop, membaca laporan dan seterusnya ya. Ibu masih muda, menjadi waktu terus bagus karena ke depan memang kita itu lebih berat. Kalau ada sekali kasih berat, artinya ada misalnya Tuhan berikutnya akan lebih berat lagi. Tapi kalau ini ada sudah menyerah, sudah dikasih tantangan gitu ya. Saya tak jadi DPR lagi harus ngajari mas, berikan kesempatan teman-teman lainnya supaya teman-teman saya merasakan apa yang saya rasakan. Jadi saya mundur dari DPR ke F5, saya ada 5 orang juga sudah saya daftarkan. Dia bilang, enak kan? Saya bilang, gue enak banget. Pokoknya harus dirasakan. Gak bohong kan? Enggak, serius enak banget. Banyak pengalaman juga saya. Kalau sering-sering mahasiswa ya, karena memang kan psikologi, jadi dia sering, Bu, bagaimana karena siswa begini, Bu? Oh, saya lupa, bukan psikologi. Ya udah, oke. Saya tampung semuanya, makanya kemarin saya datangkan mahasiswa psikologi supaya menyelesaikan, membantu menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sini. Bapak Ibu, terima kasih luar biasa, Ibu Kepala Sekolah, Ibu Pamong, dan saya akhiri sambutan saya sekaligus menarik ya, secara resmi mahasiswa kampus Mazhab 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah menghambat jiwa petualanganku. Keseragaman suatu keharusan, keberagaman
Ketika kesepian menyerang diriku, gak enak badan resah gak menentu. Ku tahu satu cara sembuhkan diriku. Ingat teman-temanku. Don't you worry, just be happy. Temanmu di sini. Kamu sangat berarti, istimewa di hati. Selamanya rasa ini. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Pasti ada tantangan yang berat di setiap perjalanan yang hebat. Takkan berakhir di sini, semuanya akan jadi lebih baik. Walau kita tidak lagi berlari bersama lagi, tetapi doaku ini selalu untukmu. Sampai suatu hari nanti kita akan bersama lagi, berbagi cerita terbaik dari hidup ini. Hanya diam menatap langkahmu meninggalkan kita. Pasti ada tantangan yang berat di setiap perjalanan yang hebat. Takkan berakhir di sini, semuanya akan jadi lebih baik. Walau kita tidak lagi berlari bersama lagi, tetapi doaku ini selalu untukmu. Sampai suatu hari nanti kita akan bersama lagi, berbagi dan berbagi cerita terbaik. Walau kita tidak lagi